Serius, gua nggak habis pikir sama si Itel ini. Dengan duit 1,5 jutaan aja, kita udah bisa punya HP dengan layar 120Hz, tombol khusus ala-ala action buttonnya iPhone, lampu joget-joget, bypass charging, gyro hardware, dan buat gue yang paling menarik di sini adalah charging case yang bikin HP ini punya total kapasitas baterai sampai 7.400 mAh. Apakah bener semanis itu HP ini? Apa yang dikorbanin? Yuk kita bahas. Oke, jadi langsung aja ke bagian yang paling menarik, yaitu charging case. Yang mana ini adalah power bank yang udah jadi satu ya sama case-nya. Nggak bisa dicopot, terus di dalamnya ada port Type-C yang agak bengkok dikit. Mungkin sengaja kali ya dibikin nggak terlalu kaku supaya lepas copotnya lebih gampang. Mungkin. Terus di luar ada port Type-C yang ceweknya ya, kalau di dalam tadi cowoknya. Cara pasangnya sih nggak terlalu ribet, tinggal diselipin dulu bagian bawahnya sampai kecolok, habis itu tinggal cetek bagian atas deh. Kalau mau ngecharge, pencet sekali aja tombol ini dan langsung ke charge ya. Terus ada lampu indikator sisa baterai di case-nya yang berkapasitas 2.400 mAh. Kalau mau dimatiin tinggal pencet 2 kali. Terus pertanyaan selanjutnya, saat kita charge, dia itu isi case-nya dulu atau HP-nya dulu ya? Jadi gue sempat lakuin tes dengan case charging kepasang di posisi strip 1 ya. Dan baterai HP itu 16%. Gue colok sama charger bawaannya 18 watt dan sejam kemudian case-nya masih di strip 1. Tapi HP-nya udah nambah ke 83%. Yang artinya saat ngecas dia bakal isi HP-nya dulu sampai penuh ke 100% baru mulai isi case-nya tuh. Ini terlihat saat jam 21.44 atau total 1 jam 40 menit baterai full di 100%. Tapi case-nya masih strip 1. Habis itu di jam 22.43 mulai isi strip 4 dan bener-bener full di jam 23.22. Pertanyaan terakhir, kalau gue biarin charging case-nya tetap nyala, apakah HP-nya bakal terus charging di 100% sampai baterai case-nya habis? Nggak bikin cepet bocor baterai HP-nya kah? Untuk ini, tenang, gue ada lakuin beberapa tes dan kalian wajib tahu supaya meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi sebelumnya, kita kenalan bentar sama HP-nya yuk. Impresi awal gue tentang HP ini, keren sih, bernuansa HP-HP gaming gitu. Walaupun jujur ini bukan selera gue ya. Tapi pertanyaannya kenapa nggak ada nama HP di belakang sini ya? Nanti disangka nama brandnya Power lagi. Tulisan Itel-nya ada, tapi tipis aja di frame bagian atas. Terus di belakang sini dia ada 4 buletan, kiri atas lensa utama 50 megapiksel ya. Di bawah gue nggak dapat info sih, tapi kalau lihat di GSM Arena, namanya itu auxiliary lens. Habis itu di sebelah kanan ada flash yang punya 4 LED. Plus, gue baru ngeh kalau dia juga ada LED di depannya. Bakal kebantu kalau selfie dengan kondisi gelap. Terakhir di bawahnya ada lampu joget-joget yang bisa kita atur nyalanya pas ngecharge, main game, notif, dan lainnya. Buat warnanya juga bisa diubah loh. Habis itu di sebelah kanan sini dia ada tombol tambahan yang nama kerennya dari Itel itu adalah flex button. Bisa kita atur mau pencet sekali atau tahan. Kalau gua sih set pencet sekali buat buka kamera dan tahan buat bikin mute. Dan ini dia tugas-tugas apa aja yang bisa kita lakuin. Sampai buka app tertentu juga bisa. Selain itu flex button ini bisa kepake buat gaming ya. Intinya bisa jadi tombol trigger gitu. Buat detailnya sabar di bagian gaming nanti. Kalau di bagian bawah dia ada headphone jack dan di sebelah kiri ada SIM card slot yang bisa tambah memori. Lanjut kita ke bagian layar yang punya ukuran 6,7 inch dengan bezel yang lumayan tebal. Terutama dagunya. Dan ini wajar ya untuk HP di harga 1 jutaan. Terus kita udah dapat screen protector juga di sini. Buat layarnya tipikal layar IPS ya, yang mana saat kita miringin jadi ada redup gitu. Tapi gue berasa redupnya lebih minim sih. Dan untuk kualitas, walaupun kontras dan ketajamannya nggak sebaik layar AMOLED, tapi udah termaksud baik lah. Apalagi kalau ingat harganya ya tutup mata aja sih. Kalau buat tingkat kecerahan outdoor di bawah matahari terik gini, agak redup ya. Nggak terlalu jelas, tapi samar-samar masih kelihatan. Buat feel genggam, HP ini termasuk tipis sih, 7,9 mili. Tapi di saat yang sama, HP ini juga termasuk lebar ya, dengan berat 192 gram. Kalau dipasang case chargingnya juga lebih tebal lagi dan berat. Untuk spesifikasinya kalian langsung lihat di layar aja ya, dan overall udah termasuk oke di harga 1 jutaan. Ada beberapa yang cukup menonjol, diantaranya refresh rate yang udah 120 Hz, dimana biasanya itu 90. Terus storage-nya udah UFS 2.2 yang kebanyakan itu masih eMMC. Habis itu gyro-nya udah hardware, terus ada fitur bypass charging juga di HP 1 jutaan. Gile sih. Jujur gue nggak tahu segampang atau sesusah apa menghadirkan fitur ini. Tapi kalau Itel aja bisa kasih di HP 1 jutaan, kenapa brand lainnya nggak bisa ya? Apakah butuh komponen khusus gitu?
Jadi buat yang nggak tahu, saat bypass charging ini aktif, saat kita lagi charging, aliran dayanya langsung kepake buat HP ya, nggak lewat baterai dulu. Yang artinya baterai lebih awet dan panas bisa lebih teredam. Setahu gue selain tension group itu ada Samsung juga mulai dari A15 udah ada tuh. Buat vibrationnya standar 1 jutaan lah ya, nyebar gitu getarannya dengan speaker yang hasilnya oke aja. Tapi karena mono, kalau nggak sengaja ketutup gini ya jadi mendem suaranya. Terus kalau dibandingin sama P55 bedanya apa bang? Untuk chipset ada sedikit peningkatan ya, dari Unisoc T606 ke 615. Kalau gue cek Antutunya naik dikit dari 260 ribuan ke 300 ribuan. Terus layarnya dari 90 ke 120, ketambahan bypass charging, gyro hardware, sama case chargingnya tadi. Cuma untuk downgrade-nya juga ada, yang mana di P65 ini nggak ada NFC. Cukup disayangkan ya, karena penggunaan NFC ini menurut gue mulai banyak kepake sekarang. Tapi ada yang menarik, saat gue kepoin website kita Philippines, untuk varian 12+256-nya itu kedapatan NFC loh. Yang koreksi kalau salah, di Indonesia cuma ada varian 128 aja. Dan itu tadi kalau dibandingin sama P55 4G, atau nama lainnya itu P55 NFC kali ya. Kalau dibandingin sama P55 5G, ada tambahan perbedaan di chipset yang bisa dibilang downgrade sih. Dari chipset Dimensity 6080 berfabrikasi 6 nanometer yang punya Antutu 400 ribuan. Cuma menurut gua, P65 ini cocoknya emang dibandingin sama P55 NFC sih, karena sama-sama 4G. Kalau yang 5G, kita tunggu aja ya, apakah P65 nanti punya varian baru buat versi 5G-nya dengan chipset yang harusnya lebih gahar. Oke, lanjutin dari pertanyaan sebelumnya, apa yang bakal terjadi kalau gue tetap ngecas saat baterai HP-nya udah full di 100%? Jadi ada dua kondisi tes yang gue lakuin di sini ya. Pertama, gue sambil mainin HP-nya, dan kedua, gue nggak sentuh sama sekali HP-nya. Kita mulai dari yang pertama dulu. Dengan baterai HP di 100%, gue sambil jalanin benchmark dengan posisi baterai case-nya ada di strip 3. Hasilnya setelah jalanin benchmark puluhan kali, gue cek baterai HP-nya masih tetap di 100% ya, tapi case-nya itu turun ke strip 2. Dan biar makin yakin lagi, gue jalanin beberapa benchmark lagi dan hasilnya baterai HP tetap di 100%, tapi case-nya sekarang turun ke strip 1. Jadi dari tes ini, kita dapat kesimpulan kalau kita mainin HP-nya, si case bakal terus kasih aliran daya ke HP. Yang mana menurut gue ini kurang bagus ya, karena koreksi kalau salah, saat biarin baterainya terlalu lama penuh misalnya di 100%, ataupun malah kosong dalam jangka waktu yang lama, nggak bakal bagus buat baterai health ya. Idealnya itu ada di tengah-tengah. Buat yang pengen kepo lebih lanjut, kalian bisa cek video ini ya, rame juga tuh banyak yang nonton. Terus solusinya apa bang? Oke, sebelum ke sana, kita lanjut ke kondisi tes kedua ya, dimana gue diemin HP-nya, dan hasilnya kalau udah mentok full di 100%, nanti case-nya bisa mati sendiri kok. Tapi kapan matinya itu tergantung, kalau 100%-nya udah sempet dipakai lama, ya bakal agak lama, sampai 3,5 menitan baru mati tuh. Tapi kalau habis itu gue coba lagi, bakal lebih cepet, nggak sampai semenit udah otomatis mati. Kalau mau hidupin lagi ya kita mesti nyalain manual case-nya. Terus ada satu bonus tes lagi buat kalian, dengan kondisi nggak dicolok sama sekali. Misalnya nggak sengaja kepencet atau gimana. Dan hasilnya case ini cukup pinter kok, dalam 30 detik udah mati sendiri tuh. Jadi dari tes-tes tadi, saran gue nyalain charging case-nya saat baterainya emang lagi low aja ya. Kalau penuh misalnya di 100%, nggak usah dinyalain. Ya perkiraan gua kalau case chargingnya full dengan 2400 mAh bisa isi baterai HP-nya itu di sekitar 40%-an mungkin. Sedangkan kalau lagi charge tapi nggak pakai HP-nya, nggak usah khawatir karena bisa otomatis mati sendiri saat penuh. Phew, semoga kalian jadi ada gambaran ya dari hasil tes-tes ini. Dan kalau emang bermanfaat, boleh gantian bantuin gue buat like video ini ya. Thank you. Oke, sebelum kita tes kehebatan HP ini buat ngegame, mari kepoin dulu kameranya. Yang sekarang kalian lagi lihat di kamera depan dengan resolusi maksimalnya 1080p 30 fps ya. Yang punya stabilisasi cukup baik ya. Hal ini juga sama buat kamera belakangnya, yang menurut gua kualitasnya juga udah lumayan. Karena biasanya HP 1 jutaan itu terlalu tajam gambarnya. Untuk resolusi sama kayak selfie, mentok di 1080p 30. Paling selalu diingat kalau di bawah jalan kayak gini selalu nyalain stabilisasinya ya, kalau enggak jadi gempa banget.
Buat foto juga cukup oke sih, HDR-nya juga bisa jalan dengan baik. Dari yang putih semua langitnya jadi berbentuk. Intinya untuk standar HP 1 jutaan ini udah oke buat gua. Nah, sekilas aja apakah HP 1 jutaan ini bisa dibuat gaming? Surprisingly bisa loh. Pertama buat Mobile Legends dapat settingan mentok di High Ultra. Dan hasilnya dapat FPS yang hampir mentok juga di 58,4. Dengan suhu yang hangat dikit aja di sekitar 38,2. Gimana dengan PUBG? Untuk settingan ada di HD High dan balance sampai Smooth Ultra. Dan kayak yang gue bilang sebelumnya, kita bisa pakai tombol di kiri sini ya, yang cara settingnya tinggal atur aja buletan A ini ke tempat yang mau kita touch saat tombolnya dipencet. Di sini gue pakai buat nembak nih, dan untuk pengalaman pencetnya sebenarnya nggak terlalu puas ya, karena agak kecil dan tipis tombolnya. Tapi mungkin seiring berjalannya waktu bakal mulai terbiasa. Habis itu gue juga sempat cobain gyronya yang cukup responsif sih, karena emang pakai gyro hardware gitu, jadi minim delay. Untuk pengalaman mainnya nggak ada masalah, dapat FPS hampir sempurna di 39,8 selama 15 menit main. Dan terakhir, gimana dengan Genshin Impact? Di sini gue cobain pakai settingan defaultnya lowest dengan FPS yang gue naikin ke 60. Dan hasilnya udah termasuk baik ya, dapat FPS rata-rata di 31,2. Untuk grafiknya yang naik sendiri di sini tuh kejadian pas gue lagi buka menu ya, jadi bisa diabaikan. Setelah balik ke game turun lagi di kisaran 30-an. Total gue main 20 menit dan baterai berkurang 8% dengan suhu yang bisa dibilang panas, tapi bukan yang banget juga di 43,3 derajat. Oke, HP ini punya dua warna ya, ada Cyber Black sama Cyber Titanium. Buat variannya itu dia cuma ada satu, yaitu 8 plus 128GB dengan harga early bird 1,5 juta dan 1.500 unit setelahnya jadi 1,7 juta. Plus udah dapat charging case-nya tadi. Menurut gua ya, ini salah satu HP terbaik di kelas 1 jutaan sih. Nggak cuman spek, tapi secara fitur juga lengkap. Setuju nggak kalian kalau dibilang ini HP gaming 1 jutaan? Karena secara desain udah mendukung dan berbagai fitur lainnya kayak ada tombol L1, lampu joget-joget, dan bypass chargingnya. Untuk performance mungkin bukan yang paling ngebut tapi udah oke banget. Karena kalau gua intip ada P55 5G dengan Dimensity 6080 atau saudaranya nih, Itel juga tapi seri RS4 yang pakai Helio G99 Ultimate. Kedua chipset ini sama-sama berfabrikasi 6 nanometer ya, dengan skor Antutu di sekitar 400 ribuan. Sedangkan Unisoc T615 masih di 12 nanometer dengan skor 300 ribuan tuh. Paling yang masih ngeganjel buat gua itu gimana dengan update softwarenya. Selalu susah sih buat gua dapat jawaban tentang ini. Apakah ini yang dikorbankan Intel dari segala kemewahan spek dan fitur yang ditawarin? Dan seberapa deal breaker buat kalian untuk hal ini? Boleh share pendapatnya di komen ya.